Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Nasihat kami kepada influencer agama, para ustadz-ustadz, hendaknya memilah. Ya, yang ditampakkan adalah manfaat daripada harganya. Nah, seperti itu, kegunaannya untuk apa saja. Terus yang untuk yang lainnya juga jangan sampai BHS, The Art of Craftsmanship. Pemirsa Al Baja TV masih bersama dalam program Bincang Spesial bersama Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Kita masih bernuansakan tema tentang maraknya hidup flexing. Seperti apa itu? Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi nih, sudah lama. Sehat ya, Ustadz? Senang sekali. Dan setelah sehat. Di bulan Idul Fitri ataupun di bulan Ramadan, biasanya kegiatannya apa nih, Ustadz Maulid? Kalau saya alhamdulillah kembali aktivitas mengajar di pesantren, di pondok, dan aktivitas di Al-Bahjah seperti biasa. Di Al-Bahjah kalau Ramadan biasa. Kan memang kita KBM-nya sempat libur, tapi kalau setelah Ramadan kembali aktif lagi. Kembali aktif lagi ya, Masya Allah. Kabar keluarga gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat semuanya, dan semoga para sahabat Baja TV, para pemirsa juga senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke Ustadz Haidar nih. Jangan melihat ke Ustadz Maulid dong. Ya lihatnya ke hostnya saja. Nah, Ustadz Haidar, kalau sehari-hari di luar daripada bulan Ramadan dan juga selain dari Idul Fitri, apa sih biasanya kegiatan Ustadz Haidar? Gini biasa ya, kurang lebih kita sama asli. Ustadz Maulid, Asagir juga mungkin antum kurang lebih sama lah. Kita mungkin sibuk di mengajar, mungkin Syawal kita alhamdulillah kebetulan menjadi murafik, menjadi pendamping Buya, ikut keliling mudik safari dakwah di. Menarik nih Ustaz, menarik nih. Berarti keluarga ditinggalkan dong, atau ikut juga? Ikut sekeluarga. Sekeluarga, Masya Allah. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah. Ini menarik nih Ustaz, kalau berbicara mengenai di bulan Idul Fitri itu. Buya ini seperti apa sih sebenarnya dalam kehidupan di masyarakat, kemudian keseharian Buya dengan masyarakat, karena kan mendampingi itu Ustadz Haidar tuh apa yang dilihat keseharian Buya itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, keseharian Buya ya sama seperti yang di pondok gitu, seperti itu. Ya, maksudnya beliau adalah kita semua tahu ya, Buya itu di mana-mana memiliki kayak sifat ini inovatif, terus juga membawa kepada kebaikan. Nah, baru-baru ini mungkin kita sering ya di media sosial. Iya betul. Kegiatan goes Buya. Nah, seperti di mana-mana. Iya. Buya itu ya dengan kesederhanaan. Terus juga selalu berpegang teguh dengan ubudiyah. Iya. Kita bersama Buya ya tetap melanggengkan wirid-wirid, sholat. Ada kalanya mungkin juga Buya memberikan teguran-teguran misalkan. Nah, seperti itu tetap meskipun di safar, kita ini jangan sampai lalai gitu. Waktu sholat, sholatnya harus berjamaah, terus juga harus mengabdi kepada umat, seperti itu. Dan kegiatan Buya lebih banyak ke sowan-sowan, berkunjung ke teman-teman Buya dan open house, karena di Jawa Timur juga banyak pecinta-pecinta Buya, jadi ingin mengambil keberkahan dari Buya seperti itu. Masya Allah, enak banget ya Ustadz Maulid. Ustadz Maulid gak diajak sama Ustadz Haidar? Pernah dulu sempat. Pernah dulu ya, tapi selanjutnya gak diajak lagi Ustadz. Jadi kalau memang kita bisa ikut dengan guru mulia, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentunya. Karena setiap gerak-gerik beliau bisa kita ambil teladan dan pelajarannya. Masya Allah. Dan ini sangat menarik ya Jagi, sangat menarik ya pastinya.
di saat dibincang spesial ini spesial juga nih, kita kepengen memahami dalam arti hidup flexing itu seperti apa nih Ustaz Walid? Baik. Jadi itu memang lagi tren zaman sekarang, bahasa hidup flexing, gaya hedon dan seterusnya ya. Betul. Kalau kita lihat memang sedikit sudah terjadi pergeseran nilai dari cara hidup, gaya hidup dan juga pola hidup kita dalam keseharian. Ya kan sudah nggak lagi sama dengan beberapa tahun ke belakang. Kalau dulu mungkin karena kita bicara bab flexing berarti kan lebih kepada berpenampilan ya, berpenampilan. Kalau kita lihat itu berpenampilan zaman dulu ya kan, itu memang orang ketika berpakaian itu ya dengan tujuan pakaian itu menutup aurat misalnya, untuk menjaga dari panas atau dingin. Tapi tujuan itu sudah mulai hilang. Artinya orang ketika mengenakan baju itu bukan lagi untuk kebutuhan tapi gaya. Ini kan sudah bergeser nilainya ya. Jadi ini yang artinya memang nggak bisa dipungkiri. Ini nanti akan kita bahas apa saja menjadi faktor sebab-sebab kok sekarang seperti itu sih cara hidup kita. Apa saja yang mempengaruhinya, apa dan sejauh mana dampak itu jika memang naudzubillah masuk ke dalam tengah-tengah keluarga kita seperti itu. Baik, Masya Allah. Kalau dari Ustaz Haidar nih, seperti apa di era digital ini dengan gaya hidup flexing itu seperti apa Ustaz? Gaya hidup flexing biasanya orang ya karena sekarang ini eranya medsos ya, jadi mungkin konotasinya biasanya flexing, kata dari flexing biasanya ke sesuatu hal yang negatif, ya kan? Nggak mesti negatif aslinya, ada juga yang diperbolehkan beberapa gitu seperti itu dengan tujuannya. Kembali kepada yang pertama adalah kembali kepada niat sih, gitu kan? Niatnya untuk apa? Yang kedua ya mungkin dicari sebab-sebabnya itu seperti apa. Sebab-sebabnya ya tadi seperti yang disampaikan Ustadz Maulid, mungkin karena sekarang ini pola pikirnya berubah, terus orang-orang memandang dengan gaya hidup sehingga orang-orang kadang memberatkan diri mereka sendiri, rela pinjam duit, rela berhutang ya demi gaya elit, apa istilahnya gaya elit tapi ekonomi sulit. Nah seperti itu. Sering ya kita dengar ya. Betul itu yang memang sekarang lagi banyak banget tuh. Biarkan tekor, yang penting tersohor. Itu ya. Betul. Memang bahasa-bahasa seperti itu banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dimana yang penting gaya aja dulu gitu. Untuk ngutang ya urusan saya lah gitu. Nah ini agak menarik nih. Sebab dari gaya hidup flexing Ustaz. Nah itu baik. Jadi tadi yang kami sampaikan di awal itu ini adalah pengaruh dari media sosial. Jadi orang itu sekarang menjadikan standar hidup itu bukan lagi teladan orang-orang mulia, tapi lebih kepada gaya hidup media sosial yang mereka lihat, itulah yang mereka jadikan sebagai standar hidup. Ini kan ironis sekali gitu. Apalagi bagi kita sebagai seorang muslim lah ya. Kita ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang betul-betul keluarga Islami. Maksudnya itu adalah nggak harus ngaji terus, nggak harus ngaji terus, enggak. Tapi kita ini punya teladan gitu loh. Kita ini punya panutan. Kenapa kok kita harus menjadikan panutan kita adalah gaya hidupnya orang-orang di media sosial? Padahal kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim, kemudian kisah-kisahnya para orang-orang mulia itu, ya mereka hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Tadi yang kami singgung di awal, bagaimana yang tadi juga Ustaz Haidar menyampaikan bagaimana cara hidup Buya penuh dengan kesederhanaan gitu. Artinya misalnya kita ada yang berhujah jangan mengambil teladan orang-orang dulu, kan beda zaman. Mungkin zaman Nabi Ibrahim beda zaman, masih zaman belum teknologi, belum kayak sekarang. Baik, masih banyak kok uswah yang bisa kita jadikan di zaman ini. Guru-guru mulia kita, para ulama kita yang mereka hidupnya penuh dengan kesederhanaan gitu loh. Jadi walaupun jadi arti flexing itu tadi beliau sampaikan nggak selalu dilarang. Artinya ada orang itu apakah harus tampil compang-camping, nggak juga gitu. Yang nggak boleh kan kita maksakan diri. Maksakan diri sampai tadi rela berhutang yang penting demi tampil flexing itu kan. Nggak apa-apa tekor asal tersohor itu. Nggak apa-apa tadi hidup elit walaupun sulit. Lah ini makanya kadang kita ini sudah terpengaruh dengan media sosial itu. Artinya
kita harus kembali menghadirkan teladan-teladan mulia di tengah-tengah keluarga kita itu. Jangan sampai hilang teladan mulianya, bagaimana cara hidupnya Nabi, cara hidupnya para ulama kita, dan bagaimana keseharian para guru-guru mulia kita. Ini yang harus kita terus tanamkan kepada keluarga kita. Jadi di tengah-tengah mereka lagi asik-asiknya nonton mereka, itu nggak kerasa itu. Orang ketika ada yang bilang begini, Abi, ketika orang itu menyimak sesuatu itu, membaca, menonton, nggak sadar akan masuk ke alam bawah sadarnya dia. Ya kan, nggak sadar dia asik scroll yang dilihat apa sekarang rata-rata status postingan orang lagi baru beli barang baru, status staycation, orang lagi itu staycation bahasanya lah. Ada lagi nanti tempat ngopi, lagi healing lah. Ini nggak kerasa tuh akan terbawa ke dalam alam sadarnya, sehingga kita nggak kerasa ketika pulang ke rumah lagi obrolan dengan pasangan. Misalnya nih seorang anak, bah kapan yuk kita liburan? Liburan yang dibicarakan. Istrinya bilang kapan yuk kita healing? Itu nggak kerasa tuh gara-gara tadi. Maka ini yang harus kita antisipasi, gimana caranya kita ini hidup di era media, era orang semuanya bisa menuangkan semua ke statusnya, historinya itu, cuman kita nggak mudah terpengaruh dengan itu semuanya. Betul. Dan menarik nih kalau bahasa tadi healing, liburan, ngopi, ke Ustaz Haidar nih. Sebenarnya kalau di pondok itu sering banget kita dengar kalimat rohah, kemudian rihlah. Sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang tren di digital saat ini, dengan bahasa-bahasa pondok tadi rohah, rihlah, sebenarnya ada kata-kata lain nggak sih selain dari kata itu, dan itu maksudnya ke arah mana sebenarnya? Sama nggak dengan healing? Dengan healing gitu kan? Karena menarik banget nih kalimat healing, kemudian ngopi, kemudian segala macam. Iya tadi ya sempat Ana bahas bahwa healing itu tidak semuanya itu tercela, cuma memang flexing tadi nggak semuanya tercela. Beberapa tapi memang konotasinya kalau udah kata flexing ya menampakkan sesuatu, entah gaya hidup, entah aset, entah kekayaan, entah isi saldo akhir bulan, misalkan dia foto nih, aduh akhir bulan tinggal 1M di statusin. Maksudnya apa? Apa tujuan? 1 minus maksud itu. Nah kalau di pondok, nah tadi ada juga yang flexing yang baik. Contoh dia ini memang sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah, dia ngasih tahu bahwasanya ini semenjak saya hijrah kehidupan saya berubah. Nah, memotivasi orang. Betul. Atau dia memang lagi jualan mobil atau apa, ya mau nggak mau kan kita memposting itu. Ini nyaman untuk ini, dapat hadiah mobil. Asalkan yang diposting adalah manfaat dari mobil itu apa? Ini alhamdulillah dikasih mobil, kita dakwah, kita rihlah dengan anak-anak santri. Padahal healing sebenarnya. Nah, healing tadi, healing. Tapi bahasanya rihlah, rohah, dan itu adalah sesuatu yang mubah semuanya kan. Bahkan Imam Syafi'i menyuruh untuk kita bepergian, safir tajid iwadhan amma tufariku. Terus one sob fa inna ladidal aishi fin nasabi gitu. Atau fafil asfari khamsu fawaidi gitu katanya. Pokoknya kita harus bepergian, healing. Sesekali kita pergi dari tempat kita, jangan stagnan di satu tempat. Nah itu kalamnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu di diwannya di bait-bait gugahan-gugahan syair-syair indah, Imam Syafi'i bilang air yang mengalir itu jauh lebih baik daripada air yang menggenang. Air menggenang lumutan, bau. Air mengalir enggak fresh. Biasanya dingin. Nah, seperti itu kan? Kayu gahru kata Imam Syafi'i. Kayu gahru kalau dia tetap di dalam hutan, apa bedanya dengan kayu-kayu yang lainnya? Kenapa kayu gahru itu berharga? Karena dia keluar daripada tempatnya, hutan. Jadi santri pun ada rohanya, ada rihlahnya untuk dia ini kembali mencharger semangatnya. Tapi ya beberapa ulama salaf juga aslinya di pondok juga mereka sudah mendapatkan kenyamanan, cuma pindah suasana aja. Kita di pondok ini rihlanya juga tetap baca zikir, rihlanya tetap sesuatu yang bermanfaat, tidak meninggalkan ketaatan-ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah itu rihla ala santri. Dan rihla di pondoknya apa? Ya membaca Quran, qiraatul Quran, rohah,
rihlah, kan seperti itu. Masya Allah. Baik, jadi sebenarnya sekarang udah mulai nih seluruh pemirsa Al Bahjah TV, yuk kita sama-sama, ini syiar dakwah juga nih. Jangan lagi bilang healing dong, ganti dengan rihlah yuk gitu ya. Ya. Jangan juga bilang ayo kita liburan, ya rohah lah gitu, ngopi-ngopi lah santai gitu ya. Majelas. Istilah yang familiar kita majelas. Baik, menarik sekali nih. Dan memang spesial banget bincangan ini kita hari ini tentang hidup fleksi. Ustadz Maulid, kalau hidup fleksi itu sebenarnya apakah boleh kita bergaya mewah? Baik. Dalam sebuah keterangan entah hadis atau bukan, nanti Ustadz Hidayat bisa meluruskan. Allah Ta'ala senang ketika melihat nikmat yang ada pada seorang hambanya. Nah, bagaimana redaksi hadisnya kami lupa, intinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ya tampakkan. Misalnya ada orang jahat, kan namanya kaya kan ini kan jatah. Ada orang jatahnya kaya, ya sudah nikmati saja. Nggak dilarang dia ketika punya kemampuan untuk membeli baju yang bagus, beli baju bagus. Ya kan, dia punya rumah yang pengen beli rumah yang nyaman, ya beli saja dan seterusnya gitu. Dia punya pengen milih kendaraan yang mewah, andaikan dia mampu ya nggak masalah gitu. Ya kan, karena memang dia punya kemampuan. Yang tadi kita bicarakan di awal kan, ini orang maksakan gitu. Ya kan, karena namanya hidup nyaman kan nggak harus dengan kemewahan. Apa bedanya baju yang harganya katanya sampai mahal dengan baju yang biasa? Nggak ada bedanya. Mau itu dengan branded, mau dengan apa, nggak ada bedanya. Sama-sama bisa kita pakai. Kalau kotor juga kotor, harus dicuci lagi kan, begitu kan? Ya kan. Ketika kita kendaraan dengan apa bedanya mewah nggak mewah? Sama-sama kalau pas panas nggak kepanasan, kalau hujan pun nggak basah, kan gitu. Artinya ini nggak dilarang. Jadi tinggal cara pandang kita ini yang kita belum mampu, misalnya dengan membeli barang-barang mewah, nggak usah, ibaratnya jangan julid dengan orang yang beli dengan yang beli. Kadang gini, boleh nggak kita tadi yang Ustadz Haidar sampaikan, boleh nggak kita nih posting dengan sesuatu yang lagi, ya orang yang masih suka-suka dia saja gitu loh. Tinggal kita ini yang cara melihatnya, jangan sampai pamer. Itu kan hati kitanya aja yang bermasalah, kok bilang pamer. Mungkin dia sebagai bentuk syukurnya dia dengan nikmat yang Allah berikan gitu. Kami pernah mendengar salah satu pesan dari salah murid Kiai Ihya Ulumuddin yang dikenal dengan Ihya yang di Pujon itu, pernah berkunjung ke rumah kami. Cerita ini kebetulan adalah khodimnya yang senantiasa mulazim Abi Ihya. Beliau bilang gini, pernah kami dikisahkan dengan kisahnya Abu Said Muhammad Al-Maliki. Beliau ketika datang ke Indonesia itu, beliau kan terkenal dengan orang alim, kemudian juga punya kekayaan, dengan kemegahan beliau. Datang ke Indonesia, pesan hotel yang paling mahal di Jakarta. Yang paling mahal gitu. Ini sudah seneng santrinya nih, kita akan nginep di hotel mewah ini kan gitu. Karena ketika di seluruh Indonesia dan di Jakarta. Ketika booking itu bukan satu, cuman buat santrinya juga. Tapi ketika masuk ke hotel, setelah dibuka kamar, apa beliau Abu ya bilang, sekarang kamu pergi ke pasar beli tikar. Beli tikar biasa. Lah buat apa Abu ya? Buat tidur. Pada heran. Kita ini padahal ada kasur yang mewah. Kenapa Abu ya kok malah beli tikar? Akhirnya kata beliau, saya nginep di hotel ini untuk memuliakan ilmu saya. Adapun diri saya tempatnya di bawah katanya. Lah, ini namanya zuhud betulan gitu loh. Jadi jangan bilang ini zuhud itu nggak harus dengan compang-campingnya, enggak. Tapi ada kalanya orang dengan kemewahannya, dengan tampilan tadi flexingnya, ternyata hatinya nggak ada cinta dengan dunia. Itulah zuhud sejatinya. Tapi kalau ada orang yang bajunya nggak pernah beli baju bagus, tapi nggak mampu, mohon maaf, misalnya kendaraannya pun hanya dengan motor misalnya, cuman dia pikirannya itu berkhayal, itu nggak zuhud namanya. Itu yang ngenes, itu kasihan. Dia dengan kemampuan yang segitu masih berkhayal yang aneh-aneh. Ya sudah, syukuri dengan apa adanya. Miskin harta, miskin hati jadinya. Jadi hidupnya numpuk terus. Makanya artinya kita nggak masalah ketika kita ingin memposting sesuatu yang berharga. Tadi kembali kepada niat. Nah, urusan niat ranahnya adalah ranah hati. Kita yang ngelihat, nggak usah kita ini terpengaruh dan nggak usah julid. Ya kan, kita jangan terpengaruh. Aduh, ini baru pada ganti HP nih, panasan. Jadi orang panasan ini repot. Benar. Panasan, ada orang ganti panasan. Lihat jalan-jalan panasan. Akhirnya malah dia memaksakan diri. Kita ingat pesan yang sering gue sampaikan. Kalau orang hidupnya
mengikuti gaya hidup akan nyungsep itu. Nggak akan pernah bahagia nyungsep. Ya. Betul. Mengikuti gaya hidupnya orang lain. Baik, Masya Allah. Spesial banget nih, Ustaz Haidar. Alhamdulillah. Jadi ternyata apa yang tadi beliau sampaikan mengenai kisah daripada Abu Yazid Malik. Bahwasanya ya sebenarnya untuk orang yang di luar sana, artinya ketika menyaksikan masa ulama sih di hotel mahal gitu. Padahal aktualnya iya hotelnya mahal, tapi tidurnya itu. Nah sebenarnya hukum dari memposting atau bergaya seperti itu, cara kita memandang itu seperti apa? Tadi ya kembali kepada hati. Nah, kembali kepada hati. Jadi makna zuhud yang tadi Ustadz Maulid bahas itu ketertautan hati kita kepada Allah harusnya, bukan kepada dunia. Orang dikasih dunia nggak bisa nolak kan, karena itu jatah. Mau menghindar anak nggak cinta dunia, ya kalau jatahnya memang dapat dunia, yang penting hatinya kan. Makanya beberapa kalam yang sering disampaikan Buya juga pada santri-santrinya, jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Dan juga ada perkataan masyhur dari ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, tentang zuhud ini. Zuhud itu katanya para ulama tasawuf itu an yastawi bainahum adzhab wat turab. Sama, menurut hatinya ini sama antara emas dan juga debu. Sama-sama. Maksudnya bukan yang salah dipahami netizen nih kebanyakan. Ulama nyuruh jangan cinta dunia, tapi yang berkata adalah seorang alim yang naik Alphard. Mewah, betul. Mobil mewah, yang naik kendaraan yang mewah, pakaiannya serba branded, mungkin ya. Nah, tapi dia mengajarkan untuk jangan cinta dunia, sederhana. Nah, ini menjadi pro kontra. Memang karena sekarang tadi masanya media sosial ya. Betul. Jadi yang pro ya memang beliau kaya, punya bisnis banyak, beliau dijatah Allahnya kaya gimana? Jadi ustadz lagi? Iya, jadi ustadz lagi. Nah kan, emangnya ustadz harus miskin? Pertanyaannya seperti itu. Nah kadang netizen gitu, ya sudah kan ustadz tadi ngomongnya jangan cinta dunia, sini mobilnya buat saya. Nggak harus gitu. Nah, itu nggak harus seperti itu. Maksudnya ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah ya nyindir. Baik, netizen itu komen seperti itu hanya sindiran. Engkau adalah seorang panutan umat, qudwah seorang ustadz. Bagi masyarakat seharusnya yang lebih mencontoh dengan kesederhanaan adalah jenengan. Seperti itu. Yang pertama itu baik ya, sindiran seperti itu. Yang kedua memang karena kebencian dan iri hati, sulit ini kalau ini. Sulit itu. Nggak bisa. Baik. Semua permusuhan apa katanya? Yurja izalatuhu atau seperti apa? Illa ada wataman ada ke fil hasadi atau bil hasadi. Semua permusuhan bisa dihilangkan kecuali memang karena memusuhimu atas dasar hasud, kebencian. Mau dia klarifikasi 1000 kali pun nggak bakal dengar. Yang udah flexing aja. Kan seperti itu. Betul. Nah yang ketiga adalah tidak pahamnya netizen dengan makna zuhud tadi. Harusnya sama. Ustadz itu pakai Alphard, pakai mobil mewah biasa, pakai mobil angkutan umum juga biasa, pakai jam tangan mahal biasa, nggak pakai pun nggak biasa, makan enak, masuk, makan yang pakai garam pun masuk. Itu harus sama. Astawi bainahum adzhab wat turab. Mau emas mau debu sama aja. Sama saja. Kembali lagi kepada hati. Dimana kalau kita punya kedengkian, iri, hasud, nggak akan bisa merasakan nikmatnya zuhud. Baik ya pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Al-Bahjah TV. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas.
Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Pemirsa Al-Wajah TV, terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Bincang Spesial. Dan di Bincang Spesial ini kita masih membahas tentang hidup flexing bersama narasumber kita Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Raut wajahnya kayaknya udah mulai agak serius. Agak serius agak santai ya, Masya Allah. Baik, kalau santai itu roha. Iya, roha. Roha ya, lagi roha lah. Gitu. Rahat. Saya pada rahat ya. Baik, ini ada yang kita ingin bacakan dari salah satu media sosial. Ini menarik banget nih pertanyaannya dan sangat pas banget di kehidupan saat ini. Yaitu dari @iqbal_muda. Pertanyaannya Ustadz Maulid. Ke Ustadz Maulid nih ya. Ustadz Haidar boleh nanti di sesi yang kedua ya. Ini pertanyaannya adalah. Semuanya buat Ustadz Maulid. Iya, buat Ustadz Maulid memang ini. Baik, ini pertanyaannya adalah apakah ada panduan dari Rasulullah SAW soal hidup berkecukupan tapi tidak berlebih-lebihan? Karena kadang bingung bedanya mana yang wajar dan mana yang flexing. Baik. Pertama untuk sahabat yang bertanya nggak usah bingung antum berpenampilan apa adanya saja sewajarnya. Jadi nggak usah khawatir komentar netizen. Karena, apalagi tetangga betul, gitu. Jadi nggak kadang orang nggak akan lepas dari omongan orang lain. Baik diomongin jelek apalagi. Baik, kembali kepada yang tadi ditanyakan bagaimana panduan dari Rasulullah. Jadi beliau ngajarkan begini, khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baiknya sesuatu adalah tengah-tengah saja, ya kan? Misalnya kita ini nggak harus biar dibilang orang zuhud nggak cinta dunia harus dengan pakaian compang-camping, nggak. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haidar, namanya zuhud itu adalah yang penting hatinya nggak ada keterkaitan dengan dunia, ya kan? Jadi dia ini sudah ya walaupun dia dibilang adalah kaya, ya kan, dengan kemewahan, cuman kalau hatinya nggak ada cinta dunia, maka itulah zuhud. Jadi gitu. Jadi supaya mungkin sahabat yang bertanya ingin saya ini mungkin menjaga perasaan orang, ya bagus berarti. Kan dalam fikih itu Ustadz Haidar ya ada panduan begini. Kenapa kok dilarang kita ini menjadikan menjadikan awani dari emas. Kita nggak boleh minum dari emas. Piring emas cukup jadikan perhiasan saja. Kenapa? Karena alasannya kata ulama karena di situ ada khuyala, ya kan, nyakiti hatinya orang fakir, kasr qulubil fuqara. Ada khuyala juga, ya kan. Jadi kalau orang lihat, ya Allah saya nggak punya emas, lihat orang minum pakai emas itu bagaimana rasanya? Betul. Ya kan. Jadi mungkin ini juga menjadi pertimbangan lah. Kalau kita ingin memposting sesuatu, tadi kita sudah bahas, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman andaikan kita ini ketika posting di media sosial itu adalah hal-hal yang manfaat, nggak cuma nunjukin kemewahan, keenaknya kita aja lah, karena nggak semua orang nasibnya sama gitu loh. Ya kan, sebaliknya kita pun nggak usah memposting hal-hal yang ngenes-ngenes amat, karena mungkin ada orang yang lebih susah dari kita gitu. Jadi biasa-biasa saja gitu. Kita nggak harus untuk dipaksakan bajunya jelek, nggak pernah ganti. Ya kalau punya ganti ya ganti saja. Ya kan, jadi zuhud itu bukan harus compang-camping, tapi kita sewajarnya saja, sewajarnya gitu aja. Jadi bahkan dalam surat Ad-Duha dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dengan nikmat Tuhanmu adalah tampakkan. Ceritakan, nggak masalah. Kita ini bukan pamer tapi ingin niat bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Urusan nanti orang komentar apa, ya itu mah nggak ada selesainya gitu. Selama kita masih wajar-wajar aja, kita nggak bilang kita kan misalnya punya mobil baru nggak sampai keliling komplek, tin siap punya mobil baru, kan nggak gitu. Biasa aja orang punya mobil baru ya dia keluar rumah, dia kan ke pasar, masa dia ngumpet aja. Kenapa nggak dipakai mobil barunya Pak? Takut nanti orang pada ini nggak enak sama orang lain. Ya pakai aja. Yang masalah kalau dia pamer nih mobil baru nih, lihat nih ngelakson, ini yang masalah. Jadi sewajarnya saja, nggak usah khawatir dengan komentar
orang lain. Yang penting antumnya ini tetap baik dengan orang, nggak pilih-pilih, ya kan nggak. Saya pengen dekatnya dengan yang ini aja lah, yang orang yang selevel misalnya. Kamu mah ini kan bermasalah kalau orang sudah pilih-pilih teman duduknya itu. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah, sangat spesial sekali jawabannya. Dan mudah-mudahan terima kasih buat @iqbal_muda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga itu menjadi wawasan buat kita semuanya, ya. Dan kita akan lanjutkan lagi satu pertanyaan ini untuk Ustadz Haidar dari @aliasalsabila_. Ini pertanyaannya sangat pas banget di era digital saat ini. Pertanyaan seperti ini Ustadz Haidar. Kok sekarang kayaknya banyak orang justru hidup demi konten? Apakah gaya hidup kayak gitu bisa bikin hati jadi keras dan gak bersyukur? Gimana Ustadz Haidar? Orang demi konten untuk menampakkan menampakkan kayak kekayaannya atau ya tadi gaya hidupnya. Nah ini kembali tadi aslinya konten atau bermedia sosial ya hukumnya mubah saja. Iya. Kapan dia gunakan untuk kebaikan mendapatkan pahala, kapan dia gunakan untuk keburukan untuk maksiat akan mendapatkan yang sebaliknya mendapatkan dosa. Nah seperti itu. Yang ingin kami tekankan adalah seperti yang disampaikan Ustadz Maulid itu aslinya itu tergantung hati saja. Tapi ya seyogianya kepada para konten kreator, influencer atau terlebih nasihat kami kepada influencer agama para ustadz hendaknya memilah yang ditampakkan adalah manfaat daripada harganya. Nah seperti itu, kegunaannya untuk apa saja. Terus untuk yang lainnya juga jangan sampai kita demi konten akhirnya memaksakan. Tadi udah dibahas di pembahasan aslinya itu sudah cukup sekali ya. Tapi ya tadi gaya elit tapi dia ini ekonominya sulit sampai memaksakan atau rela pinjol demi mengikuti gaya hidup sekarang. Nah ini yang diancam oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan kesengsaraan dunia dan di akhirat. Katanya Rasulullah termasuk 3 yang dilaknat oleh Allah SWT yang diantara mereka ini al-alah al-mustakbir. Udah mah dia ini kurang mampu tapi dia ini sifatnya masih sombong tadi. Gaya hidup seperti itu. Dia ini orangnya tidak mampu tapi memaksakan. Nah ini termasuk yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada kita membuat konten yang memaksakan gaya hidup, kenapa enggak membuat konten yang manfaat? Tapi kan hati saya tetap sama Allah. Iya antumnya. Orang yang lihat kan jadinya pengen kayak gini. Bisa saja dia yang lihatnya ini jadinya terpengaruh gara-gara konten-konten kita. Mungkin itu saja. Semoga lebih bijak lagi lah ya orang-orang ya. Baik, konten kreator biar lebih bijak lagi untuk bisa mendapatkan tidak cuma dalam followernya, tapi juga bermanfaat untuk bekal amal jariah nanti. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulid. Sehat selalu ya. Terima kasih Ustadz Haidar. Sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti dalam program bincang spesial yang lebih menarik lagi pastinya. Insya Allah. Semoga berkah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Al-Baja TV, jangan beranjak di layar Anda dan pastikan Anda menjadi bagian yang terdepan dalam program bincang spesial yang kami hadirkan untuk Anda. Dan ketika Anda menjadi orang yang berada dan di lingkungan para kiai, para ulama, para ustadz, jangan mudah memposting sesuatu yang dimana itu adalah untuk penghormatan. Bisa saja ustadznya berusaha untuk juhud, tapi karena ada banyaknya sajian yang dihormati atau yang dimuliakan kepada ustadz tersebut, sehingga menjadi komentar yang tidak baik. Kalau memang untuk dikonsumsi publik, jangan memposting sesuatu yang menjadi nilai negatif untuk orang awam. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang latah, mudah untuk mengikuti sesuatu yang nggak tahu dari sumbernya. Kami pamit dan kita berjumpa kembali dalam program Bincang Spesial bersama Al-Baja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.